ya perwi, frio. 30. Halo guys, balik lagi bersama Warjok Warung Pojok. Bersama saya Bang Pandela di sini akan sedikit mengulas film yang berjudul Standing Right. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang selalu memberi support dan setia di channel Warung Pojok. Karena tanpa dukungan dari kalian, channel ini bukanlah apa-apa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dikutip dari kisah nyata, film ini menampilkan seorang anak yang berusia 6 tahun yang bernama Sergi. Anak ini tinggal bersama ibu dan kakaknya yang berusia 10 tahun. Mereka tinggal di sebuah desa yang bernama Green, Rusia. Sebelumnya Sergi telah melewati masa-masa mencekam, di mana pada masa itu adalah dari puncak-puncaknya Perang Dunia Kedua. Ayahnya telah gugur, sedangkan kakaknya telah tewas digantung oleh para tentara Nazi dari Jerman. Setelah musim panas pada tahun 1942, pasukan Jerman tiba-tiba kembali dan mulai membantai para penduduk desa. Peristiwa itu membuat ibu Sergi panik dan menyuruh anaknya itu untuk segera pergi. Namun naas, ibu Sergi saat itu tewas ditembak oleh para tentara Nazi. Bersamaan dengan itu, peristiwa besar terjadi di mana pada saat itu telah terjadi pertempuran antara Jerman dan Rusia yang dikenal sebagai Perang Standing Right. Karena ketakutan, Sergi pun lari menjauh dari desa. Sergi pun lari sendirian menuju ke tengah hutan. Ia pun tak tahu tujuannya, yang ia pikirkan hanyalah ibunya. Ia pun ketakutan dan berjalan semakin jauh ke tengah hutan. Seharian Sergi berkeliling dan akhirnya ia menemukan sungai. Setelah ia minum sedikit air, Sergi tiba-tiba melihat para tentara Jerman. Melihat itu, Sergi pun ketakutan dan bergegas untuk bersembunyi di balik pohon. Sergi pun melihat dan mendengar sedikit rencana mereka. Saat itu ia juga kelaparan dan berharap para tentara itu menyisakan makanannya. Untungnya setelah beberapa saat para tentara Jerman itu akhirnya pergi. Tampaknya para tentara itu sedang terburu-buru, sehingga mereka menyisakan banyak makanan. Selama seminggu ia mengembara sendirian di dalam hutan. Sergi terus berjalan searah dan meninggalkan tanda di dasar tanah. Di sana ia memakan buah-buahan dan meminum air dari tetesan embun dedaunan. Suatu ketika tiba-tiba rudal terjatuh tepat di belakangnya. Hal itu membuatnya terjatuh dan hampir membuatnya pingsan. Namun dalam kondisi seperti itu, Sergi masih bisa berjalan. Ia mendengar suara burung yang berterbangan. Hal itu menunjukkan bahwa ada seseorang yang melintasi hutan saat itu. Sergi pun menjauh dan bersembunyi. Sergi bermimpi ibu dan kakaknya yang waktu itu masih hidup dengan tenang. Sergi pun terbangun dan tubuhnya melemas karena kurangnya minuman. Pada saat itu juga hujan pun turun. Hal itu sedikit membuat Sergi lega. Kemudian ia meminum air hujan tersebut. Namun hal itu masih kurang cukup untuk memulihkan kondisinya saat ini. Namun setelah hujan turun, Sergi ditemukan oleh para tentara Rusia yang saat itu sedang berpatroli. Ia ditemukan oleh seorang mayor yang bernama Mikhail. Pada saat itu para pasukan pun merawatnya karena mengetahui bahwa Sergi adalah korban pembantaian tentara Jerman. Sergi pun dibawa ke Standing Right untuk dirawat. Di sana merupakan kamp para tentara Soviet untuk menjaga daerahnya dari penyerangan tentara Jerman. Sergi dirawat oleh wanita cantik yang bernama Nina. Di sana Nina juga bersedia untuk menjadi ibu dari Sergi. Sergi pun melihat para tentara yang terluka, bahkan yang gugur. Hal itu membuat Sergi terobsesi untuk membantu mereka. Nina pun mengingatkan Sergi untuk menjadi anak yang tangguh dalam menghadapi semua masalah. Di sana ia juga sering dijenguk oleh Mayor Mikhail. Sergi pun lebih cepat akrab dengan Mikhail karena di sepanjang hidupnya ia tak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Sergi pun menceritakan semua peristiwa yang ia lihat, mulai dari para tetangga yang dibantai Nazi hingga kakak dan ibunya yang telah tewas dibantai. Hal itu pun membuat Mikhail terharu mendengarnya. Mikhail pun menunjukkan sebuah pistol terbaiknya kepada Sergi.
Hal itu dilakukan Mikkel untuk mengembalikan semangat bocah 6 tahun itu. Sementara itu, Nina sebenarnya memendam rasa cinta kepada Mikkel. Namun tampaknya Mikkel adalah pria yang selalu menyembunyikan perasaannya. Nina selalu memperhatikan Mikkel, namun Mikkel membalasnya dengan kesombongan. Ya, intinya Mikkel adalah pria yang sok jual mahal. Nina sebenarnya hanya ingin membuat Mikkel bahagia. Karena sejak kecil Nina selalu melihat Mikkel yang tampak sedih. Namun upaya itu selalu diabaikan oleh Mikkel. Di sana Sergi diajarkan cara berperang. Beberapa prajurit juga selalu mengajarkannya cara menggunakan peralatan perang. Hal itu membuat semangat Sergi semakin tinggi. Pada esok harinya, para tentara Jerman datang kembali dan kemudian menyerang mereka. Namun kekuatan perang mereka memukul mundur para tentara Jerman itu. Di sanalah titik awal puncak perang Stalingrad. Mikkel teringat dengan Sergi, kemudian kembali menjenguk. Di sana Mikkel mulai iba melihat Sergi. Jauh sebelumnya Sergi juga sudah menganggap Mikkel sebagai ayahnya sendiri. Pada saat itu juga Mikkel bersedia untuk mengadopsi Sergi. Mikkel juga memberikan hadiah untuk Sergi, yaitu sebuah seragam tentara. Tampaknya Sergi sangat begitu senang dengan seragam itu. Namun beberapa saat pasukan musuh tiba-tiba menyerang camp secara tak terduga, hingga akhirnya membuat para tentara banyak yang gugur. Salah satu perawat itu mengingatkan Sergi agar ia bisa menjaga dirinya sendiri dan selalu menolong siapapun yang membutuhkan bantuan. Perkataan itu membuat Sergi bangkit dan mulai membantu para tentara yang terluka. Ia juga membantu membacakan surat yang dibawa oleh salah satu tentara yang terluka pada bagian matanya. Setelah peristiwa itu, Mikkel mengajaknya untuk jalan-jalan. Namun saat itu mereka melihat bahwa pusat telekomunikasi mereka telah hancur akibat ledakan. Hal itu membuat mereka tidak bisa berkomunikasi jarak jauh. Melihat itu, Sergi langsung menawarkan dirinya untuk menjadi pengantar surat. Tugas tersebut membuat Sergi semakin bersemangat. Para tentara lainnya juga kagum dengan keberanian Sergi. Sergi pun langsung membagikan surat yang berisi perintah dari Mayor Mikkel. Pada suatu hari ia sedang berkeliling sendirian menyusuri hutan dengan teropongnya. Dan ia terkejut karena melihat para tentara Jerman yang menyusup dan telah memantau tentara Rusia dari balik tumpukan jerami. Ia pun langsung melaporkannya kepada prajurit. Awalnya para prajurit menganggapnya sebagai lelucon, sehingga mereka hanya membawa sedikit prajurit. Namun ternyata ucapan Sergi itu benar. Pada akhirnya mereka berhasil melumpuhkan beberapa mata-mata Jerman. Dan Sergi pun berhasil mengamankan sebuah monitor. Pada saat itu Sergi pun mendapat apresiasi dari Mikkel dan tentara lainnya. Pada esoknya tentara Jerman kembali menyerang mereka dengan pasukan yang lebih banyak. Ledakan itu membuat Sergi sedikit terhambat saat mengirim surat. Salah satu prajurit mengingatkannya bahwa ini adalah situasi yang sangat berbahaya untuk Sergi. Maka dari itu ia menyuruh Sergi untuk segera kembali. Di saat ia kembali, Sergi bertemu salah satu prajurit yang sedang sekarat. Prajurit itu berpesan bahwa dirinya harus bisa menyambung kabel telekomunikasi yang sebelumnya terputus, karena hal itu membuat para prajurit kesusahan untuk berkomunikasi dengan komandan. Mendengar hal itu, Sergi pun langsung menyambung kabel yang putus tersebut, dan pada akhirnya komunikasi pun terhubung berkat perjuangan Sergi. Pada esoknya, para prajurit melakukan patroli untuk melihat kondisi para penduduk. Di sana Sergi bertemu dengan teman barunya. Mikkel juga menempatkan Sergi di tempat istimewa. Namun pada saat di perjalanan, tiba-tiba kembali diserang oleh para tentara Jerman. Namun untungnya Mikkel dan Sergi berhasil selamat. Mikkel yang saat itu melihat kondisi desa yang sudah hancur, ia merasa bahwa keadaan akan semakin buruk, mengingat para tentara Jerman adalah pasukan yang sangat kejam. Pada malam harinya, Mikkel mengajak Sergi untuk berbicara berdua. Di sana Mikkel mengatakan bahwa rintangan akan semakin sulit, dan Sergi pun harus tangguh menghadapinya. Namun belum selesai mereka berbicara, tiba-tiba musuh kembali menyerang. Rudal pun diluncurkan secara bertubi-tubi, sampai akhirnya membuat Mayor Mikkel terlempar dan kemudian tertimpa oleh gelondongan kayu.
Saat itu hanya Sergei yang melihatnya. Ia berusaha memindahkan kayu tersebut. Namun karena tak mampu, ia melaporkannya pada prajurit lainnya. Singkat cerita, hari itu tiba. Setelah peristiwa itu adalah hari akhir dari peperangan. Para prajurit berhasil mengalahkan tentara Jerman dan Sergei diberi penghargaan karena keberaniannya. Mereka pun kembali dengan kondisi wilayah yang aman dan damai. Sergei hidup bersama Mikhail sampai ia dewasa dan film pun udahan.